get 'em. Halo, saya Marcel Jonathan dari Universitas Dwi Nusantara. Saya di sini untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa di Universitas Dwi Nusantara untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah teori komunikasi. Oke, yang pertama, apa menurutmu teori komunikasi itu? Teori komunikasi pada awalnya didefinisikan sebagai himpunan konstruksi atau konsep, definisi, serta proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala yang menjabarkan relasi di antara variabel. Pada dasarnya, teori terdiri atas asumsi, proporsi, serta aksioma dasar yang saling berkaitan. Teori juga berisikan sekumpulan prinsip dan definisi secara konseptual untuk menjelaskan sejumlah hal secara sistematis. Sederhananya, teori komunikasi adalah pedoman bagi manusia untuk membantu memahami serta mempelajari fenomena, gejala, dan proses komunikasi. Yang kedua, selama belajar teori komunikasi, kamu belajar apa saja sih? Yang saya pelajari dari teori komunikasi adalah tentang seberapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Teori komunikasi juga membantu kita dalam proses pengambilan keputusan, baik secara personal, kelompok, organisasi, maupun untuk skala yang lebih besar. Selain itu, teori komunikasi juga berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk mengamati hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, serta memperoleh pemahaman mendalam terhadap kondisi yang lebih kompleks, serta membantu manusia berpikir lebih adaptif dalam mencari cara alternatif terbaik untuk menganalisis sebuah fenomena. Dan yang ketiga, apa saja teori-teori komunikasi yang sudah saya pelajari? Teori yang telah saya pelajari adalah teori umum dan teori kontekstual. Teori umum dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, teori fungsional dan struktural. Yang kedua, teori behavioral atau kognitif. Yang ketiga, teori konvensional dan interaksional. Yang keempat, teori kritis dan interpretif. Nah, teori kontekstual juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, komunikasi antar pribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Yang ketiga, komunikasi organisasi. Yang keempat, komunikasi massa. Yang keempat, ada teori komunikasi yang berkesan unik. Menurut saya, teori yang berkesan unik adalah teori spiral of silence atau spirals of silence theory. Teori ini menganggap bahwa suara minoritas sulit diterima oleh media, sehingga menyebabkan kelompok minoritas harus menyembunyikan pendapat maupun pandangannya ketika berada di kelompok mayoritas. Teori ini berisi juga tentang seseorang yang berpikir bahwa mereka adalah minoritas akan menekankan pandangannya. Namun dari mana itu jika seseorang mempunyai pendirian yang sangat kuat, maka orang tersebut tidak akan mudah mengikuti opini mayoritas. Sebagai contoh, jika opini menyangkut kepercayaan seorang muslim percaya daging babi itu haram dan dia percaya betul hal itu, tentu dia akan menolak dengan sangat tegas jika ada opini yang mengatakan bahwa daging itu halal untuk muslim. Yang terakhir adalah bagaimana selama ini dosen menjelaskan di kelas. Bagi saya, cara yang digunakan sangat baik, karena dosen juga menjelaskan dengan metode atau contoh-contoh yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang telah dijelaskan dapat mudah dimengerti dan mudah dipelajari. Sekian video dari saya. Jika ada salah katanya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.